hubungan istimewa. Oke. Jadi ada beberapa istilah mengenai hubungan istimewa ini, semuanya mirip sih sebenarnya gitu ya. Semuanya mirip. Jadi ya kalau di Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN kita nyebutnya hubungan istimewa. Sementara di PSAK kita nyebutnya pihak berelasi. Ya, seperti tahunan badan transaksi afiliasi. Kemudian di P3B atau Tax Treaty dia Associated Enterprises. Di PMK 22 menyebutnya grup usaha. Ini sama aja, nanti akan kita bedah satu persatu apa itu hubungan istimewa atau istilah-istilah ini. Nah, dasar hukum yang digunakan terkait hal-hal ini ada di layar, gitu ya. Jadi wewenang DJP terkait dengan transaksi yang ada kaitannya dengan hubungan istimewa ada di Undang-Undang PPH dari pasal 6 ayat 1A, pasal 9 ayat 1F, 10 ayat 1, 18 ayat 3, kemudian di PPN ada di 22 ayat 1, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian kalau itu kan lawan transaksinya yang di SPDN, sementara kalau SPLN atau lawan transaksinya dengan bukan SPDN, bukan subjek pajak dalam negeri. Nah, itu mengacunya kembali ke P3B mengenai corresponding adjustment dan ketentuan MLI terkait post related person, hubungan istimewa yang terkait dengan SPLN. Seperti yang mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa P3B sifatnya lex specialis dibandingkan dengan undang-undang domestik kita. Makanya kalau lawan transaksinya SPLN kita mengacunya ke P3B atau MLI, multilateral instrumen. Tapi sementara kalau SPLN-nya itu negara atau jurisdiksinya itu tidak bermitra dengan P3B kita, otomatis ketentuan dalam negeri kita atau ketentuan domestik kita yang berlaku di situ. Nah, kalau mengenai hubungan istimewa ya di Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 4 itu apa aja yang termasuk atau dikategorikan sebagai hubungan istimewa. Kalau di PPN dan di pasal 2 ayat 2 ini mengkonfirmasi each other gitu ya, sama sebenarnya isinya. Kemudian di PMK 22 tahun 2020 di pasal 4. Itu untuk yang transaksi hubungan istimewanya antar SPDN. Sementara kalau transaksi hubungan istimewanya dengan SPLN, dia di pasal P3B mengenai Associated Enterprises dan ketentuan MLI terkait. Kalau SPLN non mitra P3B, negara SPLN-nya itu non mitra P3B, itu kembali aturan dalam negeri yang diimpos di situ. Nah, sekarang kita bahas definisi hubungan istimewa. Itu ada di pasal 18 ayat 4 umumnya, atau di PPN pasal 2 ayat 2 kalau nggak salah. Nah, di pasal 18 ayat 4 yang dimaksud dengan transaksi yang ada hubungan istimewa itu jika di antara dua pihak itu ada penyertaan modal atau lainnya minimal 25% baik langsung atau tidak langsung. Kemudian ada penguasaan yang sama, baik langsung atau tidak langsung, dan ada hubungan keluarga karena hubungan darah atau perkawinan. Nanti akan kita lihat detail satu persatu di sini. Nah, di penjelasannya dijelaskan juga, hubungan istimewa antara WP dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan merupakan keadaan satu pihak dengan pihak lain yang disebabkan oleh adanya kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, dan hubungan darah atau perkawinan. Di pasal 4 ayat 2 PMK 22, ketergantungan keterikatan sama dengan penjelasan pasal 18 ayat 4 merupakan keadaan satu atau lebih pihak yang mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya. Nah, itu. Jadi dia tidak independen lah, gampangnya seperti itu. Nah, ini sejalan dengan PSAK 7. PSAK 7 bilang pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain
atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Seperti yang kita tahu, kalimat signifikan di dalam akuntansi kemarin berarti kepemilikan di atas 25%. Sama, sudah selaras dengan peraturan perpajakan kita. Nah, tadi kita bahas satu persatu gitu. Yang pertama itu hubungan istimewa karena adanya kepemilikan atau penyertaan modal. Jadi dianggap ada hubungan istimewa itu jika terdapat hubungan antara WP yang mempunyai penyertaan 25% atau lebih pada pihak yang lain, atau hubungan antara WP yang mempunyai penyertaan 25% atau lebih pada dua pihak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir. Dasar hukumnya di 18 ayat 4 Undang-Undang PPH, huruf A, dan 4 ayat 3 PMK 22. Pertanyaannya, A dengan B, dengan C, dengan D, dengan E, dengan F, dengan G, itu merupakan pihak-pihak yang saling mempunyai hubungan istimewa. Ini hubungan istimewa kita batasi dulu karena kepemilikan atau penyertaan modal ya dulu. Nah, bagaimana dengan X? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bang. Ayo, Bram. Kalau menurut saya, X itu, ya kan urutannya A itu menguasai B dulu, terlebih dahulu itu 50%. Baru dia menguasai G itu 50%. Nah, baru dia menguasai X itu 50%. Ini kalau menurut saya, A itu tidak menguasai, tidak bisa dikatakan memiliki hubungan istimewa dengan si X. Mungkin X itu punya hubungan istimewanya dengan G atau mungkin dengan D-nya saja, tapi nggak sampai ke yang perusahaan induknya si A itu gitu. Tapi karena kalau kita kalikan itu persentase kepemilikannya itu sudah kecil sekali gitu, menguasainya si A. Mungkin itu, mohon koreksi. Ya, terima kasih Bram, betul sekali. Jadi X itu juga ada hubungan istimewa, tapi hanya dengan G dan dengan D, ya, tidak sampai A. Betul sekali, karena gampangnya adalah langsung kita kalikan saja persentase kepemilikannya. Dari sini ke sini berarti dia memiliki secara tidak langsung 25%, sementara dari A ke X itu secara tidak langsung ketika kita kalikan cuma 12,5%. Jadi dia tidak termasuk dalam pernyataan di sini. Ya, tepat sekali, dia tetap mempunyai hubungan istimewa dengan G dan dengan D, tetapi tidak mempunyai hubungan istimewa dengan A. Ya, itu tadi untuk yang terkait dengan kepemilikan. Nah, ini juga ada hubungan istimewa yang dikarenakan adanya penguasaan. Nah, atas hal ini, jadi dianggap ada hubungan istimewa jika WP menguasai WP lainnya, atau dua atau lebih WP berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, seperti ini. Jadi dia berada di bawah penguasaan yang sama. Nah, di sini penjelasannya itu di pasal 4 ayat 4 PMK 22, jadi satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain secara langsung atau tidak langsung, seperti yang contoh tadi gitu ya. Kalau saling menguasai itu seperti itu. Nah, yang B, dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan atau tidak langsung. Ini masuk kategori itu gitu ya. Jadi dia di bawah penguasaan PT Babel, maka PT Wusang dan PT Giungga ini mempunyai hubungan istimewa. Gitu. Kemudian yang C, terdapat orang yang sama secara langsung dan atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih. Nah, seperti ini misalnya PT Babel dengan Giungga pemilikannya cuma 10% gitu ya. Berdasarkan yang tadi kita bahas, kepemilikan di bawah 25% itu tidak dianggap memiliki hubungan istimewa secara kepemilikan. Akan tetapi dia ternyata mempunyai orang yang sama gitu ya. Orang yang sama
di dua perusahaan ini dengan dua posisi yang berbeda, bisa sama, bisa posisi yang sama, bisa posisi yang berbeda. Yang penting satu orang yang sama berada di dua PT ini, seperti di sini contohnya Mr. Vincenzo di PT Baba sebagai direktur, sementara di PT Geumga sebagai komisaris. Nah ini karena dia termasuk dalam pihak yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional, maka antara PT Babel dan Geumga meskipun kepemilikannya nggak nyampe 10%, dia tetap dianggap memiliki hubungan istimewa. Nah, kemudian para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama. Atau yang kelima, satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Nah ini ya tadi contoh sudah kita bahas, gitu ya. Jadi PT Babel bersama PM Geumga merupakan pihak-pihak yang saling mempunyai hubungan istimewa antar mereka. Babel ke Wusang karena kepemilikan, Wusang ke Geumga karena berada di satu penguasaan yang sama, Babel ke Geumga itu karena ada orang yang sama yang berpartisipasi di dalam manajerial. Meskipun dia kepemilikan sahamnya, khususnya PT Babel dan Geumga, dia kurang dari 25%. Kita masuk ke studi kasus yang pertama. Jadi ada pentol grup gitu ya, mempunyai 4 anak perusahaan, PT ABC, GHIL Limited, OPQ BV, XYZ, SAS. Nah, mungkin teman-teman bisa tebak kalau PT di Indonesia, Limited ini bisa di Singapura, kalau nggak salah. Kemudian BV ini di Belanda, SAS ini di Switzerland sana. Nah, ini ada kasus. Jadi di informasi di laporan keuangan PT ABC sini ya, itu ada penjualan saham pada PT saham yang dimiliki pada PT Kal'as dijual kepada Peniti Limited, di mana PT ABC tidak memiliki hubungan istimewa pada PT Kal'as. Nah, jadi dia PT Kal'as ini tadinya dimiliki oleh PT ABC, sebelumnya di divisi marketing PT ABC itu sahamnya dijual kepada Peniti Limited senilai 10 miliar. Dia membayar 10 miliar. Sahamnya diberikan kepada Peniti Limited, sehingga PT Kal'as tidak lagi menjadi bagian dari PT ABC sebenarnya. Nah, tetapi ada pada laman resmi Pentol Group di websitenya gitu ya, profil dan logo PT Kal'as ini masih tercantum sebagai anggota grup usaha, karena tadinya kan dia bagiannya PT ABC ya. Jadi di websitenya Pentol Group ini, PT Kal'as masih tercantum sebagai anggota grup usaha. Meskipun sekarang secara kepemilikan, si Kal'as ini sudah dimiliki seluruhnya oleh Peniti Limited. Pertanyaannya, berdasarkan ketentuan domestik kita, apakah PT Kal'as masih memiliki hubungan istimewa dengan Pentol Group dan PT ABC per 2021. Per 2021 adalah dia dilepas ke Peniti Limited. Berdasarkan ketentuan domestik, apakah masih memiliki hubungan istimewa? Silakan. Yang mau menjawab. Ada yang tahu? Izin menjawab, Bang, kalau gitu. Ya, Bram. Gimana? Ini kalau pendapat saya ya, mungkin secara kepemilikan sahamnya sudah dilepas gitu. Tetapi kan kita dalam menentukan hubungan istimewa itu tidak bisa hanya melihat dari kepemilikan saham saja. Mungkin secara legal formal gitu ya, saham itu sudah dijual, tapi secara substansi misalkan apakah mungkin di antara keduanya itu masih memiliki penguasaan secara teknologi atau secara manajemen itu kan perlu pendalaman gitu. Jadi kalau kemungkinan si PT Kal'as itu yang nggak bisa beroperasi secara sendiri tanpa ada campur tangan dari PT ABC, itu kalau menurut saya masih bisa dikatakan ada hubungan istimewa di antara keduanya, meskipun kepemilikan sahamnya itu sudah dilepas 100% gitu. Mohon koreksinya. Terima kasih. Siap.
Ada lagi yang mau berpendapat? Sudah mendekati. Sudah mendekati. Gimana teman-teman yang lain? Karena emang hubungan istimewa ini kita bermain logika sebenarnya. Logika dan peraturan gitu ya. Jadi tidak hanya apa yang tampak di atas kertas gitu. Jadi memang betul Bram, jadi asumsi banyak bermain di sini gitu ya. Teman-teman bisa mengasumsikan seperti apa. Ya, itu memang harus apa namanya, nanti pun ketika kita penentuan transaksi hubungan istimewa transfer pricing akan sering menggunakan asumsi. Kita menggunakan asumsi, wajib pajak menggunakan asumsi, nanti kita adu asumsi lah itu, adu asumsi, adu argumen pada akhirnya gitu. Karena memang tidak ada hitam di atas putih biasanya gitu ya. Apalagi transaksi terkait hubungan istimewa. Ada yang mau berpendapat nggak nih? Tadi udah dekat sekali sih, Bram. Kuncinya ada di ketentuan domestik. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Jadi ini betul sekali gitu ya. Ini sebenarnya masih banyak asumsi yang harus diperjelas gitu antara PT ABC atau PT KOAS, apalagi dia sebelumnya divisi marketing. Apakah ada pertama keterkaitan personel dulu gitu ya, keterkaitan personel. Terus juga nanti di belakang kita akan bahas apakah ada keterkaitan teknologi gitu, karena tadinya menggunakan sistem informasi yang sama misalnya, kita nggak tahu. Nah itu harus diperjelas dulu. Tapi kita paling basic dulu, ketentuan domestik. Ketentuan domestik kita tadi barusan kita bahas di sini. Jadi kita langsung ke poin D gitu ya. Jadi para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau di sini menyatakan diri berada dalam suatu grup usaha yang sama. Itu pertama. Jadi ketika si PT KOAS ini di websitenya, KOAS ini di websitenya dia menyatakan diri masih sebagai bagian dari Pentol Group, maka apapun yang terjadi, kepemilikan dan lain sebagainya itu nggak masuk sekalipun kalau si PT KOAS ini menyatakan diri bahwa saya punya hubungan istimewa dengan grup Pentol Group, maka itu termasuk dalam hubungan istimewa, dianggap ada hubungan istimewa. Terlepas dari dia kepemilikan, penguasaan, dan lain sebagainya, kalau dia menyatakan diri dia punya hubungan istimewa, dia transaksi di antara mereka berdua ini dianggap ada hubungan istimewa, gitu ya. Nah, kalau dalam kasus ini kita ikut yang bisa D, bisa E, sama saja sih, agak dekat gitu ya. Jadi satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Hubungan istimewa tadi kita di PMK 22 disebut ada istilah grup usaha. Grup usaha itu dianggap memiliki hubungan istimewa. Nah di sini dia di laman resminya Pentol Group dia mencantumkan si PT KOAS ini sebagai anggota grup usaha. Nah, otomatis dia si Pentol Group mengakui bahwa PT KOAS ini memiliki hubungan istimewa dengan mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Terlepas apakah dia ada penguasaan atau ada kepemilikan, itu dia menyatakan diri Pentol Group bahwa PT KOAS, maka transaksi di antara PT Pentol Group melalui ABC utamanya kepada PT KOAS ini harus ditinjau nilai transaksinya, karena transaksi di antara mereka itu ada hubungan istimewa. Gitu. Terima kasih, Bram. Nah, kemudian berdasarkan P3B gimana gitu ya. Jadi misalkan KOAS itu SPLN Singapura gitu ya. Jadi KOAS ini SPLN Singapura, maka ada transaksi hubungan yang berusaha kita reveal, berusaha kita telusuri itu hubungan antara PT ABC dengan PT KOAS yang PT KOAS ini katakanlah ada di Singapura. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal gitu ya, ketika kita mau membaca hubungan yang terkait antara SPDN dengan SPLN, maka yang harus kita lakukan adalah meneliti ketentuan di dalam P3B, terutama terkait Associated Enterprises. Nah, ini di pasal 9, artikel 9 biasanya Associated Enterprises, di tax treaty gitu ya. Nah, ini tax treaty Indonesia Singapura.
Jadi hubungan istimewa itu dianggap ada where di situ. Yang pertama, an enterprise of a contracting state participates directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of the other contracting state, atau bisa bisa salah satu sudah bisa dianggap memiliki hubungan istimewa. The same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of a contracting state and an enterprise of the other contracting state. Nah, itu ketentuannya. Ya. And in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises. Any profit which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not accrued, may be included in the profits of the enterprise and taxed accordingly. Pertanyaannya, kondisi apa yang menunjukkan adanya hubungan PT ABC dan Colas memenuhi persyaratan dalam pasal 9 P3B Indonesia Singapura tersebut. Dengan kata lain, bisa dianggap mereka memiliki hubungan istimewa itu karena apa itu dari ketentuan ini? Mungkin ada yang mau berpendapat? Jadi P3B kita ternyata tidak jauh berbeda dengan aturan domestik gitu ya. Jadi kalau teman-teman cermati gitu di pernyataan di pasal 9 itu, ini kan mirip gitu ya. Jadi sebuah perusahaan di satu negara itu dia memiliki memiliki keterlibatan lah dalam hal manajemen, kontrol, capital, terutama jadi kepemilikan di situ atau pengendalian. Nah itu dengan perusahaan lain di negara lain itu bisa dianggap menjadi memiliki hubungan istimewa. Jadi dianggap kepemilikannya memang tidak dikunci berapa persen di sini gitu ya. Nah, tapi ada kepemilikan, dia bilang kepemilikan atau pengendalian atau manajemen satu perusahaan dengan perusahaan lain. Di sini memang tidak di state berapa persentasenya, maka di situ kita harus pakai norma-norma aturan umum gitu ya, otomatis mau nggak mau gitu. Ketika umumnya 25% di IFRS juga bilang seperti itu, maka jadi atas kepemilikan 25% itulah yang kalau kepemilikan ya itu dianggap memiliki hubungan istimewa atau dia mengendalikan gitu atau dia terlibat di dalam manajemen. Atau jika bukan perusahaannya, orang yang sama di antara dua perusahaan tersebut. Nah, itu juga yang harus kita telusuri ketika kita melihat PT ABC dan misalnya Colas Limited gitu. Jadi di situ kita lihat apakah ada di antara dua ini yang memenuhi di dalamnya. Studi kasus yang lain gitu. Jadi ini bordernya merah gitu ya. Di sini di luar negeri, di sini di dalam negeri. Nah, PT A, PT B ini melakukan transaksi penjualan barang, di mana tidak ada keterkaitan di antara PT A, PT B secara kepemilikan gitu ya. Di atas kertas itu tidak dikepemilikan karena PT A ini katakanlah dimiliki 100% oleh AAG, PT B dimiliki 100% oleh B Corp gitu misalnya. Jadi kepemilikan terlihat terpisah. Akan tetapi ternyata PT AAG dan PT B Corp ini di dalam laporan keuangan mereka yang mungkin dipublish seperti itu gitu ya, ada penguasaan secara bersama-sama gitu ya. Ada penguasaan secara bersama-sama. Ada framework agreement di situ. Nah,
Pertanyaannya, apakah penjualan barang PT A ke B merupakan transaksi antar afiliasi? Dia tidak memiliki kepemilikan yang sama gitu, tapi apakah transaksi ini dianggap punya hubungan istimewa atau tidak? Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Izin berpendapat, Mas. Silakan Putri. Kalau menurut saya, Mas, kalau misalnya kita lihat dari penjelasan di pasal 18 ayat 4 itu disebutkan bahwa hubungan istimewa itu dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan itu berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berbeda, yang berada dalam penguasaan yang sama. Di sini kan tadi disebutkan bahwa PT, terus kalau misalnya diselaraskan dengan PSK 7 yang menyebutkan pihak-pihak yang mempunyai HI itu dianggap ada bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Jadi menurut saya ini ada kaitannya karena si AAG dan B Corp ini kan di dalam penguasaan yang sama, dan B Corp ini dia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan si PTB, dan si AAG Corp ini mempunyai kemampuan untuk mengendalikan si PTA. Jadi mereka masih ada hubungan istimewa gitu, Mas. Mohon koreksinya. Terima kasih. Ya, tepat sekali Putri. Tidak ada koreksi di situ. Jadi memang karena di antara AG dan B Corp ini ada perjanjian penguasaan secara bersama-sama, maka keputusan bisnis mereka di antara kedua perusahaan ini itu diputuskan secara bersama-sama. Otomatis PTA dan PTB ini yang dimiliki oleh mereka itu berada di penguasaan yang sama gitu ya. Jadi transaksi PTA ini bisa dikendalikan seperti yang tadi bilang Putri oleh B Corp secara tidak langsung gitu maksudnya, karena dia berada di penguasaan yang sama gitu ya. Jadi kalau B Corp jelas dia bisa mengendalikan PTB, tapi B Corp ini secara tidak langsung juga bisa mengendalikan PTA karena adanya framework agreement gitu ya. Ada penguasaan secara bersama-sama. Jadi transaksi di antara mereka tanpa ragu itu termasuk transaksi yang ada hubungan istimewa yang harus dinilai kewajarannya gitu. Jadi tepat sekali penjelasan Putri ada di pasal 18 ayat 4 huruf B dan penjelasannya. Dan juga pasal 8 ayat 2 huruf B pas PP 94 2010 juga ada di situ, dan PSK 7 yang mengklarifikasi sebenarnya di PSK 7 ini juga sudah jelas. Jadi secara komersial itu pun sudah dianggap ada hubungan istimewa. Studi kasus ketiga. Ini yang paling mudah kayaknya. Ada struktur, silakan teman-teman dalami dulu slide ini gitu. Jadi perusahaan mana saja yang mempunyai hubungan istimewa gitu. Silakan dengan fakta-fakta yang sudah terpampang, silakan didalami dan silakan berpendapat. Gimana teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Ini expanding ya, nggak expanding ya. Contoh yang lebih sederhana dibandingkan yang bahkan yang pertama gitu ya. Yang tadi ada PTX-nya, itu ada hubungan istimewa atau enggak.
Ini harusnya lebih mudah. Izin menjawab, Mas. Silakan, Gus. Yes. Kalau dilihat dari presentasi kepemilikan saham ini, PT Huddlestone Indonesia ini memiliki ke Sril itu sebesar 59,03%. Berarti ke anak-anak perusahaannya itu ada sekitar 99 sampai ada yang 100%. Berarti ke semua anak perusahaannya itu ada hubungan istimewa, termasuk juga yang kepemilikan ke cucunya itu yang 100%. Karena dari anak Sril itu 100%, terus ke cucunya juga 100%. Jadi masih di atas 25% presentasinya. Gitu, Mas. Ada yang tidak ada hubungan istimewa. Ini kita abaikan ya, karena dia masyarakat pribadi. Nah, ada nggak yang tidak punya hubungan istimewa, Gus? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Jadi semuanya terkait ya. Bahkan katakanlah Golden Mountain Textile dengan katakanlah Sinar Panca itu juga ada hubungan istimewa. Iya, ada. Gitu. Oke. Iya, Mas. Ada yang mau menyanggah? Betul sekali. Jadi tidak ada yang perlu disanggah. Semuanya memiliki hubungan istimewa gitu ya. Nah, karena kepemilikannya kalau di sini dia 100% hampir ya. 99% di sini. Ya. Jadi semuanya memiliki hubungan istimewa, bahkan antara Golden dengan Huddlestone yang jauh gitu ya, atau Golden ini dengan Sinar Panca Jaya juga memiliki hubungan istimewa gitu ya. Kalau ini ke sini itu karena berada di bawah kepemilikan yang kepemilikan atau pengendalian yang sama dari PT Sritex, baik langsung atau tidak langsung. Kan tadi seperti itu. Ini tidak langsung, tapi oleh Sritex dia memiliki tidak langsung dengan Golden Mountain, sehingga PT Sinar dengan Golden Mountain ini dianggap memiliki hubungan istimewa terkait dengan pengendalian yang secara tidak langsung gitu ya. Karena kan dia pengendalian langsungnya adalah Golden. Kalau Golden ini satu ranah dengan mereka, ini punya hubungan istimewa semua ini berempat ini ya. Transaksi di antara mereka ada hubungan istimewa. Nah, Golden ini dengan PT Sinar Panca Jaya ini juga ada hubungan istimewa terkait dengan kepemilikan tidak langsung. Gitu juga kalau Huddlestone tentunya sama gitu ya, karena dia ada kepemilikan ke Sritex, maka dan ini hampir 100%, maka kepemilikan di antara mereka semua ini dengan PT Huddlestone ini juga di kisaran 59,03%. Jadi semua transaksi di antara mereka ini ada hubungan istimewa. Nah, tapi ya ada tapinya. Karena Golden Legacy ini dan Golden Mountain Textile Trading itu berada di Singapura, gitu ya. Seperti di detailnya di sini, kita harus lihat P3B-nya. Walaupun di P3B juga tadi sudah dinyatakan bahwa ketika ada penguasaan gitu ya, sebuah pihak menguasai pihak lain, maka dianggap ada hubungan istimewa gitu ya antara mereka ini. Atau di bawah penguasaan yang sama begitu. Ya, saya lanjut. Jadi tadi penguasaan sudah, kepemilikan sudah, sekarang hubungan keluarga. Nah, ini diatur di pasal 18 ayat 4 huruf C Undang-Undang PPH, yaitu hubungan istimewa dianggap ada jika terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Jadi lurus dan samping ini udah jelas sekali ya, kalau lurus 1 derajat ke ayah, orang tua, ayah ibu, atau ke anak. Saudara ke samping 1 derajat, saudara kandung, kakak adik gitu. Karena hubungan darah. Kemudian semenda lurus 1 derajat itu menyimpang, bukan menyimpang, apa istilahnya ya, belok dikit gitu ya. Orang tua berarti mertua gitu. Beranak gitu ke anak angkat gitu ya, nggak ada hubungan darah kan gitu. Sementara semenda ke samping 1 derajat itu ipar. Nah, so what if they are affiliated or associated? Jadi di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Jadi kenapa jika mereka ada hubungan istimewa, lalu kenapa gitu pertanyaannya? Kalau ada hubungan istimewa terus
Terus kenapa gitu? Transaksinya diapain gitu kan? Nah, di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha PKKU ya, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak independen, metode harga penjualan, kembali metode biaya plus atau metode lainnya. Kemudian di penjelasan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH, di penjelasannya dari pasal tersebut gitu ya. Jadi di sini kuncinya di sini teman-teman. Jadi Direktur Jenderal Pajak itu berwenang untuk menentukan kembali. Jadi dia bisa mereklasifikasi, merekalkulasi gitu ya besarnya penghasilannya dia berapa itu. Karena kalau ada transaksi terkait hubungan istimewa atau pengurangan, ada biayanya boleh dikurangkan atau enggak, itu juga wewenang dari Direktur Jenderal Pajak, atau dia menentukan utang sebagai modal. Nah, itu untuk hitung PKP bla 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 gitu ya, dengan metode-metode tertentu. Nah, itu wewenangnya ada di 3 itu, dia menentukan penghasilan, pengurangan biaya gitu ya, menentukan biaya yang boleh nggak boleh, terus menentukan utang sebagai modal, itu wewenang Direktur Jenderal Pajak. Nah, di penjelasannya dibilang bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal, yang terakhir ini ya, yang ketiga. Jadi kalau ada bunga yang dibayarkan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal, dianggap oleh Direktur Jenderal Pajak tentunya, itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan. Jadi pihak yang membayar bunga itu nggak boleh membiayakan bunganya. Sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak. Pertanyaannya, ini banyak tanya di sini ya, materi ini. Karena memang kembali kan saya tadi bilang hubungan istimewa itu terkait dengan logika, kemampuan kita membaca aturan, karena memang di situ asumsi dan argumen yang kuat gitu, bukan hitam di atas putih. Nah, pertanyaannya, jadi ada perubahan di pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPH. Jadi yang dikecualikan dari objek pajak pasal 4 ayat 3 ya, itu yang dikecualikan sebagai objek pajak. F itu terkait dengan dividen. Nah, itu diubah melalui Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Kan di situ teman-teman tahu dividen sudah dibahas di, saya lupa mata kuliah apa ya, temuan semester lalu. Jadi dividen itu kan kalau orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, orang pribadi itu mendapatkan dividen sepanjang dia ditanamkan di Indonesia, diinvestasikan di Indonesia, dia dikecualikan dari apa namanya, dividen yang diterima itu dikecualikan dari objek pajak. Kemudian ketika OWP Badan juga gitu, menerima dividen dia dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, di sini dibilang kita dividen dikenai pajak kan gitu. Dividen yang dikenai pajak. Nah, ini pertanyaannya apakah bunganya tadi dianggap sebagai dividen gitu ya. Nah, apakah bunga yang dianggap sebagai dividen tersebut terutang PPH atau enggak setelah ada perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi barusan saya bilang. Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Ada yang berani berpendapat? Karena isu ini nyata adanya gitu ya. Bahkan di dunia nyata pun sekarang menjadi perdebatan. Jadi saya membuka di kelas ini kalau mau berdebat terkait hal ini nggak ada masalah gitu. Karena bahkan karena belum ada aturan turunannya yang mengunci gitu ya. Sejujurnya belum ada yang mengunci perlakuan ini gitu. Pada akhirnya juga ketika kami di lapangan juga banyak ada dispute di sini. Kalau kita aja ada dispute, apalagi kita dengan WP kan seperti itu.
sebelum kalau ada yang mau berpendapat silahkan, tapi coba kita lihat undang-undang cipta kerjanya ya. Mas, izin menjawab, Mas. Ya, silakan. Kalau misalnya tadi bunga itu dianggap dividen, terus dia diterima oleh WP Badan Dalam Negeri, itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Terus kalau misalnya diterima WP orang pribadi dalam negeri, itu dia dikenakan PPh final 10%, kecuali diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu. Kalau misalnya dividen dari luar negeri, dan penghasilannya setelah pajak BUT di luar negeri, itu tidak dikenakan PPh sepanjang memenuhi persyaratan. Yang diinvestasikan kembali paling sedikit 30% dari laba setelah pajak, dan dividennya berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa. Setelah dia sebelum DJP menerbitkan surat ketetapan pajak. Nah, kalau misalnya dividen diinvestasikan di Indonesia kurang dari 30% itu kalau misalnya dia diinvestasikan kembali terus dia selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan, setelah pajak yang diinvestasikan itu dikenai PPh. Kalau dividen diinvestasikan di Indonesia lebih dari 30%, itu dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan PPh, dan sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan itu tidak dikenai PPh. Iya, jadi dikenakan pajak nggak atas dividennya? Pertanyaannya itu kan tadi berarti transaksinya let's say antar badan gitu ya, karena kebanyakan antar badan. Itu dividennya terutang nggak PPh-nya gitu? Kalau badan dalam negeri nggak, Pak? Nggak ya? Ya. Ya, jadi kita lihat undang-undang cipta kerja dulu ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan, kalau dulu kan kalau orang pribadi ini ya, orang pribadi, dan nanti banyak sekali aturan di bawahnya yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik. Nah, badan dalam negeri dia berasal dari dividen dalam negeri, jelas kalau orang pribadi dia tetap ada ketentuan harus diinvestasikan. Kalau badan dalam negeri menerima dividen dari dalam negeri juga dia langsung dikecualikan gitu ya dari pengenaan pajak dividennya. Nah, kalau yang dari luar negeri seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mutia, tergantung ya, sedikit 30% dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya ada yang bisa kena, ada yang enggak kan gitu. Dividennya ada yang bisa kena, ada yang enggak. Jadi enggak dikecualikan 100%, kecuali dividen itu tadi itu transaksinya antar perusahaan yang ada di dalam negeri, gitu ya. Itu jelas dividennya kena, dikecualikan semua gitu, nggak ada kepemilikan 25%, nggak ada apa, nggak ada, semua dikecualikan kalau sama dalam negeri. Kalau luar negeri tadi seperti yang sudah dijelaskan Mutia, ya aturannya gitu ya, diinvestasikan 30%, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, ada yang cukup unik di penjelasannya gitu ya, yang membuat ini menjadi polemik gitu sebenarnya. Jadi di sini penjelasannya, dividen merupakan bagian laba bla bla bla, tidak perlu kita teman-teman bisa baca sendiri sampai apa yang dimaksud dengan dividen. Yang pertama ada di sini sih masalahnya, pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi tidak harus namanya dividen. Nah, tadi bunga tadi bisa yang dianggap dividen itu dianggap pembagian laba dalam bentuk yang lain dan bentuk apapun gitu ya, dianggap sebagai dividen. Nah, yang jadi polemik ada di sini di pasal di paragraf terakhir gitu ya. Jadi dalam praktik sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung. Gitu. Misalnya, di pemegang saham telah menyetor penuh modalnya, dia memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Nah, apabila terjadi dengan hal yang demikian, maka selisih antara bunga dan yang dibayarkan dan tingkat bunga ini yang berlaku di pasar diperlakukan sebagai dividen. Nah, bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan. Jadi yang dikunci adalah di kasus yang tadi, itu bunganya itu tidak boleh dibiayakan, itu without a dispute gitu ya. Jadi bunga
hasil reklas tadi, utang sebagai modal tadi tidak boleh dibiayakan, itu harus jelas, tidak ada dispute di situ. Nah, untuk dividennya gimana? Nah, dividennya tadi dibilang sebagai dividen, itu yang jadi debat. Kalau di sini kan diperlakukan sebagai dividen, sementara ketika bicara seperti itu, maka dividennya ngikut dengan aturan yang di atas, yang di penjelasan, yang sebelum penjelasan gitu ya. Jadi bisa saja dividennya dikecualikan jika memenuhi ketentuan tersebut gitu. Begitu juga dengan kasus yang tadi, itu juga kita lihat gitu lah, bunganya langsung kita reklas sebagai dividen, dan bunganya langsung direklas sebagai dividen, dan dividen itu kita lihat transaksi di antara keduanya, dalam negeri luar negeri ya, atau berapa diinvestasikan berapa persen dan lain sebagainya, itu harus kita lihat lagi. Jadi dividennya ini tidak selalu kena pajak gitu ya. Nah, tapi itu yang pertama, pendapat saya juga seperti itu sama dengan Mutia. Nah, tetapi banyak juga gitu ya, yang karena di sini dikuncinya adalah dividen yang dikenai pajak gitu. Jadi karena dividen ada yang dikenai pajak gitu kan. Dianggap semua dia dikenai pajak. Jadi langsung dianggap dia sebagai penambah penghasilan gitu ya, bisa masuk penghasilan lain-lain di SPT tahunan dan lain sebagainya. Itu juga tidak bisa disalahkan sebenarnya gitu, karena di sini dikuncinya gitu adalah dividen yang dikenai pajak, bukan dividen tok gitu ya, bukan dividen tok. Jadi memang ada dua perdebatan di situ. Jadi saya nggak akan bilang mana yang betul gitu, karena itu kembali kita ketika hal seperti ini, apalagi perubahan seperti ini belum diberikan aturan turunan yang ngunci gitu ya, saya bilang, maka masih sangat luas dispute ini. Dan ini saya tidak heran ketika nanti dalam 1 atau 2 tahun ke depan akan ada dispute terkait ini gitu di pengadilan pajak gitu. Karena di sini kembali kan, dia dianggap sebagai dividen, tetapi di sini dikunci adalah dividen yang dikenai pajak gitu. Jadi bisa aja dia dikenai pajak, dianggap sebagai penghasilan lain-lain. Tapi ada juga yang bacanya dianggap sebagai dividen gitu. Baru yang dikenai pajaknya itu sebagai dividen dulu, karena ada dividen yang dikenai pajak, ada yang enggak, itu harus dilihat dulu. Nah, seperti itu juga tidak salah gitu. Seperti pendapat saya juga, karena konservatif ya seperti itu, dividen kita lihat ke pengertian dividen dulu. Bisa aja dia dikenai pajak gitu, tapi bisa aja juga enggak gitu loh. Ikut aturan dividen yang ada di pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3. Seperti itu. Jadi terima kasih pendapatnya Siti. Nah, kita lanjut di pasal 18 ayat 3B. Jadi wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian, jadi special purpose company. Jadi dia memang perusahaannya dibentuk dia untuk melakukan pembelian saham atau aktiva gitu ya. Dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang wajib pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Jadi pertama kita lihat dulu penetapan harganya. Ketika kita mencurigai penetapan harganya tidak wajar itu bisa kita reklas. Bukan reklas ya kalau ini ya. Pokoknya bisa kita susun ulang lah transaksinya. Jadi misalnya seperti ini. HBC dia memiliki namanya PT SPC atau SPC Limited, biasanya di luar negeri gitu ya. Nah, tadi ketentuannya seperti itu. Nah, SPC dia membeli saham atau aktiva dari PT PQR gitu ya. Jadi yang membeli SPC ke PT PQR gitu, saham atau aktiva. Nah, ini kita lihat dengan tujuan tadi kita ada indikasi ketidakwajaran penetapan harga, maka kita bisa menetapkan bahwa transaksinya itu tidak melalui SPC. Jadi transaksi saham ini sebenarnya dimiliki oleh PT ABC gitu ya. Saham ini secara tidak langsung itu dimiliki oleh ABC, itu bisa kita reklas bahwa transaksinya itu antara PT ABC dengan PT PQR gitu, SPC kita kita singkirkan, kita anggap dia sebagai tidak ada pihak, tidak melalui SPC gitu. Jadi langsung antara PT ABC dan PT PQR. Nanti konsekuensi perpajakannya juga langsung jual beli antara PT ABC dan PT PQR. Sementara kalau SPC dan di luar negeri kan berarti kita nggak bisa gitu ya, nggak bisa memajaki kalau ada pajaknya, karena SPC ini adanya di otoritas perpajakan lain. Nah, ini makanya bisa kita reklas seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di pasal 18 ayat 3C, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara
perusahaan antara, conduit company atau special purpose company, yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian di pasal 3D-nya, misalnya penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi, ini wajib pajak orang pribadi, dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, ini dapat ditentukan kembali ya. Jadi DJP itu bisa menentukan kembali besarnya penghasilan di situ. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut. Nah, ini contohnya di sini. Ini PTA, ini orang pribadinya gitu ya. Nah, dia digaji oleh PTX. Nah, PTX dengan PTX ini terdapat hubungan istimewa. Nah, penghasilan si PTA ini sebenarnya adalah pembayaran gaji dan tunjangan keluarga. Tetapi tunjangan keluarga itu dibayarkan oleh PT Exco itu kepada keluarga, gitu ya, keluarga A. Nah, sehingga apa? Sehingga jumlah penghasilan PTA sesungguhnya itu berkurang dari seharusnya kan tunjangan ini juga punya PTA. Gitu. Nah, ketika terjadi seperti ini, nah, di mana PT Exco dan PTX ini terdapat hubungan istimewa, maka DJP bisa menentukan kembali besarnya penghasilan PTA. Jadi kita nggak bisa ngatur PT Exco karena dia harus tunduk kepada aturan P3 harus kita lihat dulu gitu ya. Dan kita mau tidak berkepentingan ngajuin ini. Kalau kenyataannya kan dia nggak bisa aja dia dianggap tidak boleh membiayakan pembayaran tunjangan keluarga ini. Dan PTA dianggap memiliki tunjangan tambahan tunjangan keluarga ini harusnya masuk PTA. Jadi PTA bertambah penghasilannya dan PT Exco itu nggak boleh membiayakan yang tunjangan keluarganya. Nah, tapi karena di sini dia ada bordernya, ini harus kita tunduk kepada P3B dan kita tidak berkepentingan terhadap biaya yang dibebankan oleh Exco, maka di PTA saja kita bisa menentukan kembali gitu ya. Di sini dapat ditentukan kembali. Jadi kita langsung tambahkan tunjangan keluarga ke PTA atau juga jatuhnya keluarga juga gitu kan, yang sebenarnya itu adalah penghasilan dia gitu. Nah, di situ kita tambahkan di situ, kita hitung ulang besarnya pajak si A ini berapa. Nah, di pasal 6 ayat 1 huruf A, ini terkait aturan-aturan yang terkait dengan hubungan istimewa tadi ya, ada wewenang DJP. Nah, di pasal 6 ayat 1 huruf A, teman-teman sudah tahu pasal 6 ayat 1 terkait dengan biaya 3M gitu ya. Jadi besarnya penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi 3M, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, penjelasannya, pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Adat kebiasaan pedagang yang baik ini dianggap aja bahasa Spanyolnya atau arm's length transaction gitu ya. Jadi harus dilakukan dengan itu gitu. Dan batas-batas yang wajar. Nah, dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas wajar karena dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas wajar tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi nggak boleh kita harus tahu wajarnya dulu. Nah, terus ketika dia membiayakan di luar kewajaran, sisanya kita koreksi fiskal. Kita lihat pasal 9 ayat 1 huruf F sekarang. Pasal 9 ayat 1 huruf F, seperti yang teman-teman tahu, pasal 9 ayat 1 pasal 9 ini mengatur mengenai biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, WP dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan huruf F-nya jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Penjelasan juga seperti itu. Jadi pada dasarnya pengeluaran itu untuk 3M, penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, maka pengeluaran yang jumlahnya jadi pada dasarnya pengeluaran yang untuk 3M itu yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha.
usaha PKKU. Nah, berdasarkan ketentuan ini, jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Contohnya ada di situ. Nah, jadi ketentuannya selaras dengan pasal 6 ayat 1 tadi. Oke, kita lanjut, ada di pasal 10 ayat 1 sekarang. Jadi harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, yang tidak dipengaruhi ya, adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Jadi seharusnya, bukan yang sesungguhnya. Nah, penjelasannya, dalam jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, maka pihak pembeli nilai perolehannya adalah sebesar jumlah yang seharusnya dibayar bagi pihak penjual. Bagi pihak pembeli, maka nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar. Sementara bagi pihak penjual, nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Jadi yang seharusnya, gitu ya, berdasarkan prinsip PKKU, kewajaran dan kelaziman usaha. Adanya hubungan istimewa penjual pembeli menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan jika jual beli tersebut tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Nah, itu nanti intinya adalah kita harus tahu nilai wajarnya dan transaksi di antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan istimewa ini harus dinilai ulang sesuai dengan nilai yang seharusnya, yang wajar. Nah, kemudian kita lihat di PPN dan PPNBM pasal 2 ayat 1, dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Penjelasannya seperti itu, jadi hubungan istimewa itu bisa mengakibatkan harganya menjadi lebih rendah dari harga pasar. Nah, ini DJP bisa punya kewenangan untuk menyesuaikan harga jual atau penggantian sesuai dengan harga pasar wajar yang berlaku di pasaran bebas. Nah, di artikel 9 ayat 1 tax treaty gitu, ini kalau nggak salah di OECD TP guidelines gitu ya. Jadi ada arm's length principle where conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relation, which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profit which would, but for those conditions, have accrued to one or of the enterprises, but by reason of those conditions have not also accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. Nah, jadi intinya jika ada kondisi yang dibuat atau dipaksakan gitu di antara kedua perusahaan atas kaitan hubungan hubungan di antara mereka berdua baik komersial maupun finansial gitu. Yang berbeda, transaksi di antara dua pihak ini berbeda dengan jika transaksi dilakukan dengan pihak independen. Jadi dua enterprise ini, dua perusahaan ini dianggap memiliki hubungan istimewa gitu ya, karena ada kondisi yang dipaksakan atau dibuat di antara mereka berdua. Maksudnya mereka berdua ada hubungan istimewa gitu ya, dan itu nilai transaksinya berbeda dengan jika dilakukan dengan pihak independen. Nah, maka semua keuntungan yang kalau nggak ada nggak ada kondisi ini tadi, nggak ada kondisi yang dibuat oleh mereka berdua, itu terutang ada keuntungan yang tadinya accrued, yang tadinya harusnya dimiliki, tapi karena kondisi ini jadi tidak dimiliki, maka keuntungan tersebut harus dimasukkan, dianggap ada gitu ya. Kita nggak tahu formnya seperti apa, dianggap ada atau dimiliki oleh salah satu atau dua enterprise ini dan dipajaki. Intinya seperti itu. Nah, implikasi hubungan istimewa dan transfer pricing ini, penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya, biaya melebihi seharusnya, transaksi tidak dilaporkan pada harga wajar, ini mekanisme pengeliran pajak, sampai wenangnya seperti yang tadi sudah disebutkan gitu ya, dari pasal 6, pasal 9, 10, 18, ayat pasal 2 UU PPNBM dan pasal 91 B3. Lalu untuk apa sih kita menganalisis hubungan istimewa ini kan gitu? Yang pertama, dia pintu masuk indikasi transfer pricing. Gitu. Jadi kalau ada hubungan istimewa, itu dia diindikasikan ada transfer pricing. Nah, itu harus kita cek apakah harga transfer pricing nggak ada masalah, asal harganya wajar kan gitu. Nah, itu kita cek kewajaran harganya gitu, kalau dia ada hubungan istimewa. Kemudian dia juga merupakan tahap pertama penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha PKKU PMK nomor 22 tahun 2020. Mana PKKU atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha itu atau arm's length principle
adalah prinsip yang sudah berlaku umum dan sudah digunakan secara internal di mana harga transfer ditentukan secara konsisten selaras dengan perkembangan dan praktik di dunia internasional. Panduan globalnya pakai OECD Transfer Pricing Guidelines, UN Manual, BEPS, Base Erosion Profit Shifting, Action Plan 810 tentang transfer pricing, OECD Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method, dan OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transaction. Sementara ketentuan domestik PMK 22, PMK 213, Per 43, dan Per 22. Teman-teman bisa dalami sendiri masing-masing aturan ini kalau mau. Nah, sekarang kita analisis hubungan istimewa dalam SPT tahunan badan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Oke, sebentar lagi saya izin ambil minum dulu sebentar, nanti saya lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi analisis hubungan istimewa dalam SPT tahunan badan. Yang pertama kita lihat di halaman kedua dari induknya, gitu kita lihat di sini pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Jadi di sini WP harusnya nyentang gitu ya, ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country, dia wajib di lampiran 3A-nya harus ada 3A1 dan 3A2. Atau dia tidak ada gitu ya, jadi centang yang salah satu di sini. Nah, kemudian di pemegang saham, jadi dia diidentifikasi pihak-pihak yang punya hubungan istimewa dengan PTS. Ini PTS Indonesia tuh ini, mana yang ada hubungan istimewa. Jadi itu tak perlu kita bahas, karena di sini jelas, jadi yang ada hubungan istimewa hanya yang pertama, karena dia kepemilikannya 94,58% SO ini. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di lampiran 6, dan di lampiran 5 gitu ya. Di lampiran 6-nya di sini ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, utang pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, dan piutang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Di sini ada detailnya semua, ini juga bisa kita dalami transaksinya. Kemudian bunga yang dibayarkan, ini terutama yang poin B dan C, ini harus kita cek kewajarannya. Gitu. Kita bisa bandingkan dengan suku bunga pasar, kita bisa bandingkan dengan transaksi pihak independen, dia berutang kepada siapa, bunganya berapa, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah kita jawab, jadi SO itu berkaitan dengan PTS Indonesia, gitu ya, karena ada kepemilikan 90 sekian %. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apakah SO tadi itu yang dianggap punya hubungan istimewa, ya, itu ada ternyata di lampiran 6-nya transaksi pinjaman, gitu ya. Pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi, jadi SO ini minjemin kepada si PTS Indonesia ini sebesar 1.700.000 sekian US dollar dengan suku bunga per tahun 1,98%. Pertanyaannya cukup satu saja. Jadi apakah analis atau pemeriksa dapat mengoreksi suku
bunga 1,98% ini. Silahkan jika ada yang mau berpendapat. Yang mau berpendapat? Mas izin berpendapat, Mas. Ya, silakan. Kalau menurut saya Mas ya, karena ini dia udah jelas-jelas tadi ada hubungan istimewa dan dia nggak ada di lampiran yang sebelum tadi, dia nggak ada penyertaan modal, di sini cuman dia ada utang. Nah, menurut saya ini yang berlaku yang pasal 18 ayat 3 apa ya tadi Mas, yang DJP berhak menentukan kembali misalnya utang sebagai modal, dan kalau di dalam penjelasan tadi utang ini direklasifikasi sebagai dividen, dan menurut Undang-Undang PPh yang tahun 2008 maka karena pada dasarnya modal itu pengembaliannya bukan bunga, jadi dia pengembalian modal itu dividen. Jadi dari sini harusnya dia dapatnya itu bukan bunga tapi dividen, dan kalau menurut Undang-Undang PPh 2008 tadi dia jadi objek pajak, Mas. Tapi kalau dari UU Ciptaker dia bukan objek pajak. Oke. Dan suku bunga yang di sini harusnya direklasifikasi dari dividen. Oke, thank you. Ada lagi? Apa ada yang mau berpendapat yang lain? Dipersilahkan. Ya, kalau gitu saya tengahin. Jadi bisa tadi seperti yang dibilang Restu, bisa. Jadi bisa dia direklasifikasi. Tapi kita cek dulu. Jadi itu memang kewenangan DJP ada 3, menentukan besarnya penghasilan, besarnya pengurangan atau biaya, dan utang sebagai modal. Nah, utang sebagai modal ini ada aturan-turunannya sebenarnya. Jadi aturan-turunannya adalah yang mungkin teman-teman tahu DER yang ditentukan sekarang 4:1 itu aturan-turunan dari utang sebagai modal. Nah, untuk melihat ke situ kita lihat dulu komposisinya gitu ya, komposisi utang sebagai utang dengan modal gitu. Jika nilainya sangat besar maka utang itu maksudnya proporsinya di luar proporsi yang kita tentukan 4:1 maksimal, maka utangnya itu bisa kita anggap sebagai modal, sebenarnya seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita anggap sebagai modal. Kalau kita anggap sebagai modal, maka pinjaman ini kita anggap nggak ada, maka si PT S Indonesia ini nggak boleh membiayakan bunganya 1,98% ini, dan di PT SO-nya nanti dia harus mengaku itu sebagai pendapatan dividen. Bisa, tapi kita cek dulu gitu lah kewajaran dari utangnya. Tapi di sini kita anggap saja wajar sebagai utang, maka kita pakai yang DJP berwenang untuk menetapkan besarnya penghasilan bagi PT SO dan besarnya biaya bagi PT S Indonesia. Nah, 1,98% ini boleh dikoreksi nggak kan gitu. Sebelum koreksi kita lihat kewajaran dulu sebenarnya gitu ya, kewajaran. Nah, ini kita lihat si PTS ini dia punya hutang ke siapa gitu ya, selain dengan PT SO. Bunganya berapa? Nah, itu kita jadikan pembanding. Pembanding paling kuat adalah pembanding internal. Gitu ya, CUP ya, metode CUP, comparable uncontrolled price. Jadi dari internal sendiri dulu gitu ya, dari internal sendiri dulu. Kalau itu nggak ada, dia cuma berutang kepada SO, kita cek suku bunga pasar. Itu suku bunga pasarnya berapa. Kalau mendekati dia wajar ya kita tentukan dia wajar. Kalau lebih jauh, nah itu baru kita koreksi. Jadi kalau pertanyaannya apakah dapat mengoreksi, dapat gitu ya, karena sesuai ketentuan tadi di antara SO dan S ini ada hubungan istimewa gitu. Jadi ketika 1,8% yang tidak sesuai dengan PKKU, maka pemeriksa boleh mengoreksi gitu.
Nah, kemudian lanjut lagi, jadi ada lampiran khusus mengenai pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Seperti ini, dia di lampiran 3A. Jadi di situ ditulis daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa, terus transaksinya seperti apa. Yaitu namanya siapa, alamatnya di mana, NPWP atau tax identification number kalau dia SPLN, kegiatan usahanya apa, dan hubungan dengan wajib pajak tersebut seperti apa. Nah, hubungannya ini ada 1, 2, 3, 4. 1 untuk kepemilikan saham, 2 untuk penguasaan, 3 hubungan keluarga, dan 4 pengendalian. Nanti DWP milih salah satu di situ. Nah, kemudian yang rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tadi, sama nama transaksinya apa, gitu ya. Nama mitra transaksinya, gitu ya. Jadi di sini udah disebutkan hubungan istimewa, terus kemudian mungkin salah satu di sini dia melakukan transaksi, di situ namanya siapa. Gitu ya. Ada transaksi. Karena bisa aja di sini listnya banyak, tetapi nggak ada transaksi terkait hubungan istimewa, itu bisa aja, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau ada, dia cantumkan di sini namanya siapa dan jenisnya apa. Itu ada A sampai G. Di sini, jadi A itu pembelian barang berwujud, B penjualan atau pembelian barang modal, C penyerahan pemanfaatan barang tidak berwujud, D peminjaman uang, E penyerahan jasa, F penyerahan atau perolehan instrumen keuangan. Jadi di sini dia nyetak salah satu, nilai transaksinya berapa, metode penetapan harga yang digunakan itu apa, kan seperti kita kenal, tadi juga di 18 ayat 3-nya juga ada gitu ya, mau pakai metode apa, dia residual, profit split misalnya, atau CUP, dan lain sebagainya, cost plus dan lain sebagainya dia tentukan di sini, terus alasan dia menggunakan itu apa. Jadi kembali meskipun transfer pricing gitu ya, itu WP itu sebenarnya tetap harus melakukan ketika dia ada transaksi bonusima, dia harus melakukan metode transfer pricing itu, penetapan harga melalui transfer pricing itu dengan sendiri, mereka sendiri yang melakukannya gitu, karena prinsip kita kan masih self assessment gitu ya. Yang baru nanti kita cek gitu ya, apakah metodenya tepat digunakan, nilainya wajar atau enggak, itu baru kita cek. Tapi wajib pajak sendiri harus melakukan itu gitu ya. Jadi ketika nilai transaksi di antara mereka sendiri tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya, setelah dihitung, ya bisa aja mereka secara komersial gitu ya. Secara komersial mereka katakanlah nggak bayar bunga atau bayar bunganya di bawah harga pasar, nggak ada masalah. Tapi secara perpajakan dia harus ngitung ulang sendiri si WP ini. Harus ngoreksi sendiri, ada koreksi positif kan, ada koreksi negatif kan, dan lain sebagainya. Yang baru kita cek kewajaran perhitungan WP itu gitu. Jadi dia sendiri harus melakukannya gitu, apalagi jika ada terdapat transaksi yang ada hubungan istimewa. Secara komersial nggak apa-apa, nggak ada masalah, dia boleh-boleh saja gitu kan. Nah, kemudian metode tadi disebutkan ada comparable uncontrolled price, CUP, cost plus, resale plus method, transactional net margin method, atau profit split method. Nah, kemudian ada pernyataan transaksi hubungan istimewa, yaitu dokumen atau catatan khusus yang untuk mendukung bahwa transaksi yang memiliki hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman. Di sini dicentang semua gitu ya, jadi gambaran perusahaan, struktur pemilikan, struktur organisasi, dicentang semua. Transaksinya udah ada catatannya belum, transaksi dengan hubungan istimewa atau transaksi dengan perusahaan pembanding yang tidak dipengaruhi istimewa atau transaksi pembanding dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa baca sendiri. Terus ada analisis perbandingan, terus kemudian penentuan harga wajarnya seperti apa, ini centang semua wajib pajak ditandatangani. Ini sebagai penguat bahwa wajib pajak telah melakukan metode penilaian harga transfer itu sendiri sesuai dengan prinsip PKKU. Nah, yang tadi sama dengan yang konsep tadi, cuma ini transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Ya, pembahasan terakhir kita mengenai PMK 213 gitu ya. Jadi adanya jenis dokumen atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya seperti apa. Apa dengan kata lain ini biasanya kita sebut dengan PMK TP-Doc atau TP Transfer Pricing Documentation gitu ya. Nah, TP-Doc atau Transfer Pricing Documentation itu terdiri dari 3, ada master file induk, local file, dokumen lokal, dan CBCR. Nah, wajib pajak yang wajib membuat TP-Doc dalam bentuk MF dan LF ini, master file file ini seperti apa gitu ya. Nah, ini di situ intinya di situ
ada nanti istilahnya peredaran bruto di sini ya, yang lebih dari 50 miliar. Peredaran bruto itu adalah jumlah bruto dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sebuah pekerjaan dan usaha atau kegiatan utama, wajib pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya. Dihitung dengan cara disetahunkan dalam hal tahun pajak diperoleh peredaran tersebut kurang dari 12 bulan. Nah, sekarang kita cek gitu ya, ketika dia wajib atau enggak sih. Yang pertama, di tahun perjalanan, dia melakukan transaksi afiliasi atau enggak gitu ya. Jika tidak melakukan transaksi afiliasi, nggak perlu bikin TP-Doc. Jika iya, kita lihat tahun pajak sebelumnya. Dia ada transaksi afiliasi tahun ini. Nah, tahun pajak sebelumnya kita lihat peredaran brutonya lebih dari 50 miliar nggak? Nah, tadi peredaran bruto udah dijelaskan di sini. Ya, berarti dia wajib bikin TP-Doc. Jika kurang dari 50 miliar, maka tinggal lihat transaksi afiliasi tadi tuh. Tahun pajak sebelumnya, sorry. Tahun pajak sebelumnya ada transaksi afiliasi nggak? Ada. Lebih besar dari 20 miliar atau enggak. Kalau lebih besar dia bikin, kalau enggak kita lihat lagi. Transaksi afiliasinya kita breakdown lagi. Ada nggak yang jasa barang tidak berwujud lainnya yang lebih dari 5M? Jika ada, harus bikin. Kalau nggak ada, kita lihat lagi kembali ke tahun yang sekarang adanya transaksi afiliasi tadi. Nah, pihak transaksi afiliasi ini berada di negara dengan tarif pajak yang kurang dari pasal 17 kita nggak. Kalau sekarang katakanlah 22%, katakanlah badan seperti itu, transaksinya dengan pihak itu nggak? Jika iya dibikin TP-Doc, kalau enggak dia tidak wajib TP-Doc. Jadi seperti itu runutannya, dia wajib TP-Doc atau dia nggak wajib bikin TP-Doc. Nah, ada kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan TP-Doc. Jadi master file, local file, CBCR, ini 3 hal itu. Nah, kalau master file ini berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat dilakukan transaksi, begitu juga local file, sementara kalau CBCR itu data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun. Kemudian dia harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, local file juga demikian, soal CBCR dia 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, itu harus dilampiri surat pernyataan saat tersedia dokumen dan tanda tangan pihak yang menyediakan dokumen. Jika tidak memenuhi, dia dianggap tidak menerapkan PKKU. Maka transaksinya harus kita nilai ulang. BCP harus melakukan penilaian ulang. Nah, ini ada ketentuan itu terkait dengan transfer pricing ini gitu ya. Jadi ada ex ante sama contemporaneous. Its taxpayer should endeavor to determine tax prices for tax purposes in accordance with the arm's length principle based upon information reasonably available at the time of the transaction. Thus, the taxpayer generally should give consideration to whether its transfer pricing is appropriate for tax purposes before the pricing is established and should confirm the arm's length nature of its financial result at the time of filing its tax return. Jadi ada bedanya. Jadi ex ante itu kan gampangnya adalah post audit, bukan post audit apa ya? Berdasarkan data di masa lampau kan gitu. Contemporaneous dia di data yang pada saat transaksi gitu ya. Nah, seharusnya wajib pajak itu dia dalam menentukan harga transfer itu didasarkan pada arm's length principle dia menggunakan data yang sama di waktu yang dia melakukan transaksi. Jadi gini gampangnya. Jadi katakanlah ada perusahaan A gitu ya melakukan transaksi hubungan stimulus dengan perusahaan B di tahun 2020 gitu ya. Maka untuk menilai kewajarannya harus menggunakan data pembanding di tahun 2020 juga gitu. Nah, itu sebenarnya itu kalau contemporaneous itu gitu. Nah, tetapi terkadang sulit, terutama ketika transaksinya tahun berjalan, gitu ya, transaksi tahun berjalan. Misalnya kayak sekarang, tahun 2021 ada transaksi hubungan istimewa. Nah, untuk mencari pembanding di tahun ini mungkin datanya belum ada, gitu ya. Karena kalau CUP kita ada data pembanding internal sih oke, gitu ya. Atau kita ada data pembanding eksternal. Nah, tapi kalau kita menggunakan basis data yang lain, gitu ya, misalnya benchmark industri, benchmark yang lain, nah itu mungkin belum tersedia gitu ya, itu yang menjadi problem, itu yang namanya ex ante. Jadi boleh pada akhirnya oke lah kita anggap wajar gitu ya
dia boleh menggunakan data pembanding tahun sebelumnya. Yang penting dia melakukan prinsip inilah ini gitu. Nah, itu contemporary documentation tadi yang barusan disebutkan gitu ya. Kemudian di sini aturan kita PMK 213 tadi. Konsentrasinya ada di sini, jadi dokumen penentuan harga transfer bagian dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi. Jadi pada saat di waktu yang sama gitu ya, di waktu yang sama dengan transaksi si wajib pajak sendiri. Nah, kemudian dokumen tersebut harus tersedia paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, ini gambaran ex ante based Tipidocs. Jadi katakanlah ada harga dia 105, pricing policy-nya dia total cost 5% gitu ya. Jadi standar cost-nya 100, markup 5%, price-nya 105, maka penentuan markup 5% harus ada ALP data pembandingnya 4% sampai 6%. Nah, itu harus masuk ke Tipidoc di tahun 2018. Nah, ini digunakan untuk menilai transaksi hubungan istimewa ini ex ante-nya gitu ya, seperti ini, dan itu untuk menilai transaksi yang ada hubungan istimewa di tahun 2018 gitu ya. Jadi misalnya di situ price actual cost 105, jadi sesuai, nggak ada masalah gitu kan. Terus dia didukung dengan data pembanding, nggak ada masalah. Nah, di sini melenceng gitu ya, jadi price-nya tetap benar 105, tapi actual cost-nya ternyata 103, profit-nya cuma 2. Dan kemudian yang di sini sebaliknya, price 105, actual cost-nya lebih kecil 8 dan 7. Dan ini harus kita nilai, dan dia harus sesuai dengan data pembandingnya gitu, masuk wajar atau tidak gitu, dan dia harus menilai ulang si wajib pajak ini dan disampaikan di dalam Tipidocs ya. Nah, pelaporannya sendiri, master of local file itu wajib disimpan dan wajib diberikan kepada DJP ketika meminta gitu ya. Nah, iktisarnya itu ada di lampiran huruf B, itu wajib disampaikan sebagai lampiran SPT tahunan badan tahun pajak yang bersangkutan gitu. Tapi ininya tetap disimpan gitu ya, disimpan oleh wajib pajak sendiri. Nah, CBCR itu wajib mengisi lampiran E, F, G yang nanti diambil dari CBCR sebagai lampiran tahun pajak berikutnya. Nah, Tipidoc yang tadi disimpan itu wajib diberikan oleh WP gitu ya. Jadi di situ wewenang melakukan permintaan. Dan WP harus memenuhi jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktunya apa? Untuk pengawasan kepatuhan. AR misalnya dia minta 14 hari dari surat dikirim, wajib pajak harus menyediakan Tipidoc ini. Dia harusnya udah bikin kan, jadi dia tinggal kasih dalam waktu 14 hari. Kalau pemeriksaan itu 1 bulan dari permintaan, sementara kalau pemeriksaan bukti permulaan 14 hari dari tanggal peminjaman. Penyidikan dia ngikut aturan KUHP kapan harus menyerahkannya. Nah, jika Tipidoc disampaikan namun lebih jangka waktu, dia tidak dipertimbangkan sebagai Tipidoc gitu ya, tidak dianggap sebagai Tipidoc. Nah, jika tidak disampaikan Tipidoc-nya, dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan Tipidoc, itu ada sanksinya sendiri. Ya, itu untuk pembahasan Tipidoc. Jadi itu saja materi kita hari ini. Sebenarnya masih ada dibuka gitu ya, diskusi misalnya pembahasan latihan soal yang teman-teman bingung misalnya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Mungkin tidak akan saya jawab sekarang karena saya juga harus mempelajari dulu. Tapi jika ada silahkan disampaikan, atau teman-teman yang secara individual ada tugas tersendiri mengenai analisis putusan pengadilan dan kebetulan kasusnya ada transfer pricing dan ingin ditanyakan, juga dipersilahkan, kita bisa diskusikan di kesempatan ini. Tapi materi sampai saat itu dulu. Kalau ada yang mau dibahas, saya persilahkan, saya berikan waktu. Atau ada yang mau ditanyakan terkait materi juga boleh. Izin Pak, mau bertanya Pak. Silakan, Marcel. Tadi kan ada di slide yang lampiran 3 itu Pak, mau nanyain perbedaan yang antara penguasaan dan pengendalian itu Pak. Kenapa itu di poinnya tuh kayak berbeda Pak? Padahal secara pengertian kan mirip. Habis itu pihak yang menguasai kan juga ikut mengendalikan juga, bukan itu Pak? Terima kasih Pak. Di slide nomor? Ya, siap.
Penguasaan. Yang ada lampiran 3A-nya. Oh, oke, 3A ya. Iya. Pak. Bentar, saya cari slide-nya dulu. Oke. Ya, jadi saya kembali ke sini. Jadi penguasaan ya. Jadi kalau penguasaan seperti ini nih. Jadi pihak menguasai pihak lain, satu atau pihak lain dikuasai pihak lain secara langsung atau tidak langsung, itu penguasaan ya. Jadi seperti ini. Jadi dia Wusang dan Gyumga ini dianggap ada hubungan istimewa ketika ada penguasaan dari pihak yang sama gitu. Kemudian dua pihak atau lebih berada di penguasaan yang sama, ini yang tadi itu juga sama. Kalau menguasai langsung, PT Bubble menguasai PT Wusang gitu ya. Itu menguasai langsung. Nah, kalau pengendalian itu salah satunya adalah ini. Jadi bisa ada orang yang sama gitu ya, orang yang sama yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan itu di bawah pengendalian yang sama. Itu seperti itu contohnya. Dan penguasaan pengendalian memang bisa mirip gitu ya, bisa mirip terutama ketika katakanlah PT Bubble kepada PT Wusang 80% gitu ya. Itu dianggap dia memiliki penguasaan yang sama dan dia bisa dianggap memiliki pengendalian juga gitu. Tapi dalam kasus ini ketika kita transaksinya PT Wusang dan PT Gyumga, maka dia di bawah pengendalian yang di bawah penguasaan yang sama, penguasaan yang sama, tapi tidak berada di pengendalian. PT Wusang tidak mengendalikan PT Gyumga kan gitu. Tapi mereka berada di bawah penguasaan yang sama. Jadi transaksinya karena ada penguasaan yang sama. Ya karena terkait ini tadi kan, jadi yang kan apa bedanya yang penguasaan sama pengendalian gitu. Jadi seperti itu sih sejauh ini. Jadi pengendalian itu biasanya karena ada manajemen yang sama gitu ya. Meskipun mereka kalau ada ada transaksi, ada apa namanya saham yang di atas 25%, dia biasanya langsung mencentang nomor 1 gitu ya. Jika kemudian seperti yang tadi dibilang ada penguasaan yang sama gitu ya, di antara dua pihak yang bertransaksi, dia akan memilih di penguasaan gitu. Kemudian yang hubungan keluarga, kalau ada hubungan keluarga, terus kemudian yang pengendalian biasanya ketika ada manajemen yang sama, ada orang yang sama yang di antara dua perusahaan yang sedang kita cek hubungan istimewanya, jadi di pengendalian yang sama. Kira-kira gitu, Marcel. Masih, Pak. Ya. Ada lagi, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Jika tidak, maka materi perkuliahan kita sampai di sini saja. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang tidak ada yang mau bertanya lagi, jadi terima kasih banyak atas perhatiannya. Jadi itu materi hubungan istimewa. Mungkin agak pusing kembali karena hubungan istimewa ini seperti yang tadi saya bilang, lebih banyak melibatkan logika, asumsi teman-teman, dan argumen teman-teman, dan pemahaman terkait peraturan. Intinya itu saja. Nggak ada hitam di atas putih. Kadang juga tidak ada yang lebih benar gitu ya. Yang paling benar itu seperti apa, kadang susah ditentukan gitu ya. Kalau di aturan kita sendiri masih banyak tumbang tindihnya. Jadi gitu, tapi hubungan istimewa ini menjadi isu yang sangat sentral akhir-akhir ini gitu ya. Sengketa juga kalau mungkin teman-teman yang mengerjakan tugas individunya terkait transfer pricing mungkin sudah mulai banyak di pengadilan pajak gitu ya.
banyak dispute-nya di situ sudah mulai banyak gitu. Jadi transfer pricing ini merupakan isu yang sekarang sangat sentral di DJP yang harus segera di-tackle dengan serius gitu ya. Apakah dengan revisi P3B maupun keterlibatan kita di dunia internasional, ikut MLI misalnya, terus menentukan konsensus gitu ya. Nah itu juga kita harus mulai proaktif di sana, dan DJP mulai mengarah ke sana sebenarnya gitu. Jadi ini sebagai bekal teman-teman, sebelum teman-teman nanti terjun ke lapangan, teman-teman sudah paham jadi isu sentral kita sekarang terkait dengan perpajakan internasional, khususnya di hubungan istimewa yang tidak hanya di internasional sih, di dalam negeri juga ada, cuma memang concernnya sekarang ke internasional karena adanya base erosion profit shifting itu, di mana base erosion profit shifting itu lebih banyak menggunakan hubungan istimewa sebagai kendaraannya, kira-kira seperti itu. Ya gitu aja teman-teman, kalau memang tidak ada yang mau bertanya atau kalau mau ada yang didalami tapi lebih nyaman kalau japri, dipersilahkan juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Semoga teman-teman tetap sehat dimanapun teman-teman berada. Selamat melanjutkan aktivitas, dan saya akhiri pertemuan ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Mas.